Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kemenangan yang fitri ini, saya pribadi Ruth Fermiati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hai guys, apa kabar semuanya? Gimana besti-besti sekalian? Pasti kalian pada hahihi merayakan momen liburan lebaran kalian di sini ya, di Singapura ya. Hah? Ada yang sudah pulang ke Indonesia? Pasti kalian bisa merayakan bersama anak, suami dan keluarga besar ya kan? Aku kan jadi iri. Terus ada nggak yang tidak bekerja? Maksud saya ada nggak yang bekerja seperti aku di saat lebaran seperti ini? Ada? Sini. Kalian gak usah bersedih, kalian gak usah meratapi nasib melihat teman-teman merayakan momen lebaran. Di sini aku akan menemani kalian membahas sebuah kasus yang terjadi di Taiwan. Sepertinya kita sudah lama sekali ya guys tidak membahas kasus yang terjadi di Taiwan. Terakhir kita membahas kasus seperti yang dialami Mbak Yuli kalau nggak salah ya. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus di Taiwan yang pernah terjadi di perkebunan tomat di Nantau, Taiwan, di mana ada pekerja menemukan sosok tubuh yang tergeletak penuh dengan luka-luka, senjata tajam dan penganiayaan. Usut punya usut, wanita yang diketemukan dengan kondisi tubuhnya penuh dengan luka-luka dan penganiayaan ini di perkebunan tomat ternyata ya guys pekerja migran dari Indonesia. Bagaimana bisa sih Mbak TKW ini diketemukan dalam kondisi seperti ini, dan apa yang terjadi sama Mbak TKW ini? Terus siapa pelakunya? Sebelum kita masuk dalam penjelasan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian support aku, support channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng, check it out. Wanita yang akan jadi pembahasan kita kali ini adalah yang bernama Komaria yang berusia 31 tahun. Bungsu dari 4 bersaudara ini tinggal bersama sang ibu yang bernama Tarini yang berusia 60 tahun di Dusun Sliyek, RT 1 RW 4, Kecamatan Sliyek, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Meskipun Komaria menyandang sebagai anak bungsu, itu bukan berarti Komaria tumbuh menjadi anak yang manja. Justru Komaria tumbuh menjadi wanita yang mandiri, apalagi semenjak ditinggal ayahnya untuk selama-lamanya. Komaria merasa tanggung jawab ayah berpindah kepada dirinya untuk menjaga ibunya. Status Komaria sendiri sudah menikah ya guys, dan hasil dari pernikahannya bersama sang suami, hadirlah seorang anak laki-laki yang menjadi pelengkap kebahagiaan dan harapan untuk keduanya. Seperti yang sama-sama kita ketahui ya guys, jika ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan berumah tangga. Komaria menyadari jika dirinya telah berada dalam himpitan ekonomi, ditambah Komaria juga harus membiayai ibunya yang berstatus sebagai janda. Wanita yang akrab sering dipanggil dengan Kokom ini harus memutuskan bahwa dia tidak bisa terus-terusan membiarkan rumah tangganya, buah hatinya, dan ibunya merasakan pahitnya kekurangan. Maka dari itu, Kokom berinisiatif untuk menjadi tenaga kerja wanita. Ide itu disampaikan kepada sang suami dan alhasil diskusi dari keduanya bersepakat bahwa suami mengizinkan istrinya pergi merantau dan memutuskan negara Taiwan yang akan menjadi tujuan Kokom dalam mencari rezeki. Kokom juga sadar ya guys, jika keputusannya akan ada konsekuensi yang akan ditanggungnya, yaitu Kokom mengorbankan dirinya yang sebelumnya adalah ibu rumah tangga, berubah menjadi wanita pekerja. 2017 adalah tahun di mana Kokom memulai debutnya menjadi seorang tenaga kerja wanita. Kokom mengawali pengalamannya di negeri Formosa sebagai pekerja perkebunan tomat di daerah Nantau, Taiwan.
Meskipun proses adaptasi mulai dari adaptasi perubahan cuaca, adaptasi dalam pekerjaan, adaptasi makanan, maupun adaptasi bahasa, dan adaptasi terhadap sesama pekerja itu semua adalah kendala bagi Kokom. Tapi Kokom berpikir, kendala paling sulit bagi Kokom ialah jika hidup terus-terusan dibayangi dengan apa-apa serba kekurangan. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan Kokom sudah mulai terbiasa dengan rutinitas pekerjaannya, dan tanpa Kokom sadari, sudah 4 tahun berlalu. Kokom juga terbiasa dan mahir dalam berbahasa Mandarin. Dalam perkebunan tomat di mana Kokom bekerja, bukan hanya Kokom seorang pekerjanya, melainkan ada 7 pekerja lainnya yang terdiri dari wanita dan laki-laki. Ada salah satu pekerja laki-laki baru datang yang bernama Supriyanto alias Billy dari Bengkulu yang berusia 28 tahun. Supriyanto kerap kali dimarahin sang majikan pemilik perkebunan tomat dikarenakan Supriyanto sering tidak memahami setiap perintah majikan ataupun salah dalam menerjemahkan setiap instruksi majikan. Lalu sang bos menyuruh dan mempercayakan Kokom untuk melatih dan mengajari Supriyanto untuk cepat bisa memahami dalam berbahasa Mandarin. Tapi ya guys, siapa sangka jika amanah dari sang bos menyuruh Kokom dalam melatih Supriyanto untuk cepat pintar dalam berbahasa, malah membuat Supriyanto mengantarkan Kokom kepada Sang Maha Pencipta. Dan sekarang kita masuk ke kronologinya ya guys, di mana Supriyanto seperti merasa overthinking kepada Kokom hingga tega mengeksekusinya. Perlu untuk Besti ketahui, jika kronologi yang akan aku sampaikan ini berdasarkan isi berita faksimili Barfax, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia KDEI di Taipei. Barfax bernomor B/003668-KDEI Taipei /21809 ditandatangani langsung oleh Kepala KDEI Bapak Budi Santoso, dan Barfax memuat seluruh kronologi peristiwa pengeksekusian hingga penanganannya yang dilakukan oleh Kepolisian Nantau Taiwan. Begini ceritanya. Sebelum Kokom menerima perintah dari majikan untuk mengajari Supriyanto berbahasa Mandarin, Kokom sebetulnya ya guys telah mempunyai masalahnya sendiri dengan suaminya, yaitu sebenarnya rumah tangga Kokom sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja hingga berakhir perceraian. Tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya setelah perceraian, Kokom sadar harus lebih giat dan rajin lagi dalam bekerja. Hingga pada saat ada kejadian yang tak terduga, di mana Kokom melihat Pak Bos mengecek datang ke perkebunan tomat dan terlihat memarahi Supriyanto, dan ternyata Pak Bos marah akibat kendala bahasa dengan Supriyanto dan meminta Kokom untuk mengajari Supriyanto. Selepas Pak Bos meninggalkan perkebunan tomat, saat itu Kokom menasihati Supriyanto agar tidak melawan Pak Bos dan menuruti semua keinginannya majikan. Tapi entah kenapa Supriyanto menganggap saran dan nasihat Kokom sangatlah pedas. Nasihat Kokom saat itu membuat Supriyanto merasa tersinggung. Kekesalan Supriyanto masih bisa ditahan. Hari-hari dilalui Kokom dalam rutinitas pekerjaannya sambil membantu Supriyanto dalam belajar berbahasa. Meskipun hari-hari Kokom begitu berat, semuanya bisa menjadi ringan saat Kokom menceritakan semua keluh kesahnya kepada sang ibunda, yaitu Bu Tarini, melalui telepon. Di telepon Kokom mulai menceritakan tentang mulai capeknya bekerja, masalah sakitnya perceraian, hingga menceritakan jika dirinya dimintai sang majikan untuk mengajari rekan kerjanya, yaitu Supriyanto, dalam berbahasa. Tanpa Ibu Tarini sadari, jika telepon saat itu adalah saat terakhir Ibu Tarini mendengarkan suara Kokom untuk yang terakhir kalinya. Di mana pada tanggal 5 Agustus 2021, si bos datang lagi ke perkebunan tomat. Tapi lagi dan lagi Supriyanto masih salah dalam mengartikan setiap instruksi dari majikan. Meskipun Supriyanto sudah berusaha keras belajar berbahasa Mandarin.
Saat itu Supriyanto berpikir jika dirinya merasa dipermainkan oleh Kokom. Lalu Supriyanto menanyakan ke Kokom perihal kenapa masih dimarahi sama Pak Bos. Lalu ya guys, siapa sangka pertanyaan dari Supriyanto itu ke Kokom hingga akhirnya berujung cekcok. Saat itu penjelasan dari Kokom entah kenapa makin membuat Supriyanto lebih overthinking dan merasa lebih tersinggung. Apalagi emosinya meledak-ledak setelah ditegur berkali-kali oleh Pak Bos, membuat Supriyanto gelap mata dengan menyerang dan menyiksa Kokom saat itu juga. Dan entah ya guys, dari mana asal sajam itu berasal, tiba-tiba Kokom juga dilukai oleh Supriyanto menggunakan sajam. Dalam kondisi Kokom yang sudah tidak berdaya akibat penyiksaan dan penikaman yang dilakukan Supriyanto, membuat Kokom terjatuh tidak sadarkan diri. Melihat kondisi Kokom yang sudah tidak berdaya, membuat Supriyanto sadar dan ketakutan. Supriyanto tidak menyangka jika dirinya sendiri bisa melakukan kejahatan hingga sejauh itu. Supriyanto saat itu merasa sangat ketakutan jika ada seseorang yang memergokinya melakukan kejahatan itu. Dengan tidak adanya pilihan lain, Supriyanto memutuskan melarikan diri meninggalkan Kokom dalam kondisi yang memprihatinkan dengan lari ke arah hutan di kawasan wisata Nantau. Sementara itu ya guys, ada pekerja lainnya yang secara tidak sengaja menemukan Kokom tergeletak. Beberapa pekerja yang mengetahui sontak kaget dan syok melihat kondisi Kokom penuh lebam dan banyak berlumuran cairan merah. Beberapa pekerja yang mengetahui kondisi Kokom yang sangat tragis langsung melaporkan ke kepolisian Nantau. Lalu polisi Nantau segera mendatangi lokasi kejadian perkara setelah mendapatkan laporan. Kokom saat ditemukan dalam kondisi masih hidup, tapi sangat lemah ya guys. Langsung tak ingin berlama-lama polisi dan pekerja melarikan Kokom ke rumah sakit wilayah Nantau. Tapi sayang, Kokom tidak kuat menahan rasa sakitnya. Kokom menyerah dan akhirnya meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pihak polisi yang masih menyelidiki tempat kejadian perkara langsung melakukan penyelidikan dengan memulai mewawancarai beberapa saksi. Dan dari hasil penelusuran pihak polisi, akhirnya diketahui jika pelaku adalah Supriyanto dan melarikan diri ke arah hutan menurut kesaksian para saksi dan penyelidikan polisi. Kabar yang menimpa Kokom langsung menyebar dan langsung disampaikan ke pihak KBRI dan KDII. Tak butuh waktu yang lama ya guys, hingga berita ini sampai ke telinga keluarga di kampung halamannya Kokom. Selain itu, kepolisian melakukan pengejaran terhadap Supriyanto yang dalam proses pengejarannya yang dilakukan diketahui jika Supriyanto melarikan diri tidak jauh dari lokasi perkebunan tomat. Saat kepolisian Nantau melakukan penyisiran, rupanya polisi di saat itu tidak dapat menemukan keberadaan Supriyanto. Polisi juga kehilangan jejak Supriyanto. Di sisi lain, Supriyanto lari makin masuk ke arah hutan. Dan menjelang malam dan makin malam membuat Supriyanto ketakutan. Dan hari pun berganti. Supriyanto di tengah ketakutannya seorang diri juga mengalami kelaparan yang membuat dirinya menyesal atas semua perbuatannya. Setelah Supriyanto menyesali perbuatannya, Supriyanto memutuskan untuk menyerahkan diri dengan cara keluar dari hutan. Saat itu kepolisian yang masih tidak menyerah melakukan pengejaran tampak melihat pelaku keluar dari persembunyiannya dan Supriyanto ditangkap tanpa perlawanan. Kepada polisi, Supriyanto mengaku jika dia sakit hati kepada Kokom. Dan Supriyanto merasa apa yang dia sampaikan kepada bosnya melalui Kokom tidak diterjemahkan sesuai apa yang diucapkan, sehingga memicu salah paham antara Supriyanto dan majikan. Dalam persidangan yang dihadapi Supriyanto, aku sudah cari-cari ya guys, tapi tidak menemukan pasal dan vonis apa yang akan diterima Supriyanto. Bagaimana guys, apa pendapat kalian tentang kasus yang barusan kita bahas bareng-bareng ini, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasusnya Mbak Kokom ini?
Jadi betapa pentingnya menjaga atau mengontrol emosi di saat yang genting seperti apa yang dialami Mas Supriyanto. Adaptasi di tempat yang baru itu sangat tidak mudah ya guys, saya sadar itu. Apalagi adaptasinya di tempat kita bekerja, di mana pertama kali kita menginjakkan kaki kita di negara yang baru, bahasanya baru, kultur dan budayanya pun juga berbeda. Jadi, jika teman-teman dengan bulat memutuskan untuk pergi merantau di negeri orang, alangkah baiknya kalian itu satu. Kalian itu harus menyiapkan mental kalian dulu. Bener-bener harus disiapkan mental kalian dulu ya guys. Di hari yang fitri ini, marilah kita sama-sama menghantarkan dan mendoakan almarhumah Mbak Kokom. Al-Fatihah. So, jika kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa ya guys, klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video aku yang terbaru, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Jika aku terdapat kesalahan dalam memberikan informasi, kesalahan dalam pengucapan nama, alamat, atau dan lain sebagainya, silahkan ralat ya guys. Silahkan dikoreksi di dalam kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.